Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Firda Nirmala Aritea Zahra dengan NIM singkat 25110. Dan saya Denisha Agni Pratista Diati dengan NIM singkat 25111. Kami dari kelas C, program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember. Di sini kami akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang anatomi fisiologis pada manusia. Baik, pertama-tama, jadi anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja secara normal. Nah, untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, maka juga ditetapkan garis-garis atau bidang-bidang khayal atau imajiner seperti berikut. Yang pertama, ada garis tengah atau sagittal, merupakan garis imajiner yang melintas secara vertikal menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah. Yang kedua, ada pembelahan horizontal, membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior. Dan yang ketiga, ada pembelahan sagittal yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan juga bagian kiri. Yang keempat, ada pembelahan koronal yang bagi tubuh menjadi bagian anterior depan dan juga posterior belakang. Baik, untuk selanjutnya istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi serta memperhatikan garis arah maupun bidang-bidang imajiner. Antara lain yang pertama yaitu anterior, lebih dekat ke depan, contohnya lambung, terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua, medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median. Contohnya, jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang ketiga, superior, bagian atas. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang keempat, dextra, bagian kanan. Ventral, bagian depan ruas tulang belakang. Internal, bagian dalam. Selanjutnya, proksimal, lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Contohnya siku, terletak proksimal terhadap telapak tangan. Kedelapan, parietal, lapisan luar. Selanjutnya superficial, dangkal atau lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Ke-10, horizontal, bidang datar. Selanjutnya transversal, potongan melintang. Posterior, lebih dekat ke belakang. Contohnya jantung, terletak posterior terhadap tulang rusuk. Selanjutnya lateral, bagian samping menjauhi bidang median. Contohnya telinga, terletak lateral terhadap mata. Inferior, bagian bawah. Contoh pusar, terletak inferior terhadap payudara. 15 sinistra, bagian kiri. Selanjutnya dorsal, bagian belakang atau ruas tulang belakang. 17 eksterna, bagian luar. Lalu ada distal, ujung atau menjauhi batang tubuh. Contohnya pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Ada perifer, pinggir atau tepi. Lalu ada visceral, lapisan dalam. Kemudian ada profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contohnya tulang hasta dan pengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Kemudian ada vertica atau birang tegak. Kemudian ada longitudinal, potongan memanjang. Kemudian ada central, bagian tengah. Ascendant, bagian naik. Descendant, bagian turun. Kemudian ada cranial, bagian kepala. Caudal, bagian ekor. Kemudian ada palmar, ke arah palmar manus atau anggota gerak atas. Kemudian ada plantar, ke arah plantar padis atau anggota gerak bawah. Kemudian ada ulnar atau ke arah ulna, tulang hasta. Kemudian ada radial, ke arah radius. Lalu tibial, ke arah tibia atau tulang kering. Kemudian ada fibular, ke arah fibula atau tulang betis. Lalu kita akan masuk pada posisi anatomi. Yang pertama ada posisi anatomi berdiri. Pada posisi ini, tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang lurus. Telapak tangan menggantung pada sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Posisi anatomi berdiri ini sangat penting karena hubungan semua struktur digambarkan dengan asumsi berada pada posisi anatomi. Contohnya seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Yang kedua, ada posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini, tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas.
Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi, dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Contohnya ada di gambar ini juga. Selanjutnya ada posisi prone atau tengkorak. Pada posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Contohnya seperti gambar di samping saya. Oke, selanjutnya ada posisi litotomi. Pada posisi ini tubuh berbaring terentang, paha diangkat vertikal, dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentang seperti sayap, kaki diikat dalam posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi yang banyak digunakan pada prosedur kebidanan. Untuk contohnya sendiri ada pada gambar di samping saya. Untuk selanjutnya ada arah gerakan. Nah, kita mengenal beberapa arah gerakan tubuh seperti berikut. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah membengkokkan, melipat sendi atau gerakan menekuk. Ekstensi adalah gerakan meluruskan kembali sendi. Contohnya seperti ini. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Selanjutnya ada adduksi dan abduksi. Adduksi yaitu gerakan mendekati badan. Abduksi adalah gerakan menjauhi badan. Contohnya seperti ini. Adduksi, abduksi, adduksi, abduksi. Selanjutnya ada rotasi. Yang pertama rotasi, gerakan memutar sendi, dan sirkumduksi, gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Contohnya seperti ini. Rotasi dan sirkumduksi. Selanjutnya ada elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi merupakan gerakan menurunkan. Contohnya seperti ini. Elevasi, depresi, elevasi, depresi. Selanjutnya ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Contohnya seperti ini. Inversi, eversi, inversi, eversi. Oke, yang selanjutnya ada gerakan supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Contohnya seperti ini. Supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Lalu, gerakan yang selanjutnya ada endorotasi dan juga eksrotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Kemudian kalau eksorotasi adalah gerakan rotasi ke arah luar. Contohnya seperti ini. Endorotasi, eksorotasi. Kemudian kita akan masuk kepada sumbu atau aksis gerakan. Yang pertama ada aksis sagital. Jadi aksis sagital ini memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Kemudian ada aksis transversal, adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Selanjutnya ada aksis longitudinal, yaitu garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. Lalu yang selanjutnya ada bidang anatomi. Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan juga aksis sagital. Dengan demikian dinamakan mediosagittal. Yang kedua ada bidang sagital. Bidang aku noleh. Aku tahu kamu lahir dari tolong. Lalu kita akan masuk kepada bidang anatomi. Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan juga aksis sagital. Dengan demikian biasanya disebut sebagai mediosagittal. Oke, sekarang kita akan masuk kepada istilah anatomi atau nomenklatur anatomi yang lain. Yang pertama ada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama ada prosesus atau nama umum untuk taju atau tonjolan. Lalu ada spina, taju yang tajam seperti duri. Lalu ada tuber, benjolan bulat. Tuberculum, benjolan bulat yang lebih kecil. Lalu ada crista yang berbentuk gerigi yang berada di tepi.
Lalu ada pektan, bagian pinggir yang menonjol. Kemudian ada kondilus, tonjolan bulat yang berada di ujung tulang. Lalu ada epikondilus, benjolan pada kondilusnya. Kemudian ada kornu atau tanduk, lalu ada linea atau garis. Lalu yang kedua, kita akan masuk kepada istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama ada fossa, nama umum. Kemudian ada fossula, fossa yang lebih kecil. Selanjutnya ada fovea, fossa yang kecil, foveola, fovea yang kecil, sulcus, alur, incisura, taki. Yang ketiga ada istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama ada foramen, lubang, fissura, celah, apertura, pintu, kanalis, saluran, ductus, pembuluh, meatus, liang, cavum, rongga, selula, ruang kecil. Yang terakhir ada rongga-rongga dalam tubuh manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa struktur tubuh manusia juga terdiri dari rongga-rongga atau suatu cavum atau ruang tertentu. Baik, terdapat beberapa rongga dalam struktur anatomi manusia, yaitu ada yang terdapat pada kepala dan ada yang terdapat pada badan. Yang pertama ada rongga yang terdapat dalam kepala. Yang A, rongga tengkorak, cavum cranialis, isinya meliputi otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak brainstem. Yang kedua, rongga mata, cavum orbital, isinya yaitu bola mata atau orbita. Yang ketiga, rongga hidung, cavum nasi, isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Yang keempat, rongga mulut, cavum oris, isinya lidah dan gigi. Yang terakhir, rongga telinga tengah, cavum timpani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes. Lalu yang kedua, kita akan masuk pada rongga yang terdapat pada badan manusia. Yang pertama ada rongga dada atau cavum thorax, isinya meliputi paru-paru atau pulmo, jantung atau kardio, ada pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri, dan vena pulmonalis. Selanjutnya ada trakea, bronkus, dan esophagus. Selanjutnya ada rongga perut atau yang bisa disebut cavum abdomen, isinya meliputi lambung atau gaster, usus halus, intestinum, duodenum, jejunum, usus besar kolon, kelenjar pankreas, lalu ada limpa, hati atau hepar, dan ginjal atau renal. Selanjutnya ada rongga panggul atau cavum pelvis yang isinya meliputi kandung kemih atau vesika urinaria, rektum, dan pada laki-laki terdapat kelenjar prostat, sedangkan pada perempuan terdapat rahim atau uterus, dan ada indung telur atau ovarium. Jadi itulah tadi penjelasan kita tentang anatomi fisiologi pada manusia. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.